Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Bella Hikmah, NIM 2408304. Dosen pengampu Pak Eval Edmizal, MPD. Di sini saya sebagai mahasiswa, saya diberi tugas oleh Pak Eval presentasi individu. Di sini saya ingin menjelaskan tentang PPT yang sudah saya rangkum yang berjudul peranan sistem neuromuskuler dalam pengelolaan dan pengendalian gerak atau olahraga, keterkaitan fungsional antara jantung dan paru-paru dalam kondisi istirahat maupun aktivitas jasmani. Yang pertama, pengertian olahraga. Pengertian olahraga merupakan salah satu bagian aktivitas dalam hidup manusia, karena dengan olahraga seseorang dapat melakukan aktivitas agar kita jadi sehat dan tubuh kita jadi bugar, serta mempunyai kepribadian dan disiplin, sehingga pada akhirnya akan terbentuk manusia yang berkualitas dan bisa mengangkat harkat martabat dan kehormatan manusia dan berbangsa. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 4, olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong kita, membina, serta membagikan potensi jasmani, rohani, dan sosial. Olahraga sangat penting bagi manusia atau seluruh Indonesia dan kebugaran masyarakat Indonesia. Yang kedua di sini tentang tujuan olahraga. Dalam berolahraga itu, kita harus tahu apa tujuan kita berolahraga. Untuk melakukan olahraga, karena olahraga dapat mengembangkan dan meningkatkan dalam tujuan kita untuk melakukan olahraga. Olahraga tersebut memiliki beberapa pembinaan dan pengembangan olahraga. Ada 3 ruang lingkup pembinaan dan pengembangan olahraga, meliputi yang pertama olahraga pendidikan, olahraga reaksi, olahraga prestasi. Yang ketiga manfaat olahraga. Manfaat olahraga itu banyak bagi untuk manusia manfaatnya. Seperti kita, yang pertama meningkatkan kerja atau fungsi jantung kita, ditandai dengan denyut nadi pas istirahat penurunan. Yang kedua, peningkatan kekuatan otot kepada tulang. Yang ketiga, peningkatan kelenturan pada tubuh sehingga mengurangi cedera. Yang keempat, meningkatkan metabolisme tubuh untuk mencegah kegemukan dan mempertahankan berat badan ideal. Jadi kita sering olahraga, berat badan kita akan berkurang. Jadi kita akan ideal gitu kalau kita merutinkan olahraga. Yang kelima mengurangi risiko terjadinya penyakit. Jadi kita kalau sering-sering olahraga, penyakit itu jarang kenanya ke kita, karena tidak ada celah penyakit itu masuk ke tubuh kita, karena tubuh kita itu sehat. Lanjut, yang keempat kita membahas neuromuskuler. Di sini dijelaskan neuromuskuler adalah 2 sistem yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari.
terutama dalam keadaan olahraga. Muskuler dalam fungsinya adalah mengerut atau memendek. Dalam pemendekan otot dirangsang, dikontrol oleh sistem saraf sehingga otot terkontrol kekuatan, akurasi, dan powernya. Hal ini disebabkan semakin besar kehendaknya, semakin kuat dan cepat kontraksinya, sehingga tidak mungkin otot itu menampilkan kerjanya dengan baik tanpa sumbangan dari saraf. Ketika manusia bertambah umurnya, jumlah massa otot tubuh mengalami penurunan. Perubahan gaya hidup yang penurunan neuromuskuler penyebab utama untuk kehilangan kekuatan otot. Penurunan kekuatan otot bisa juga terjadi karena adanya aktivitas fisik yang terus-menerus. Ketika hal itu terjadi, maka otot akan mengalami kesalahan karena adanya kerusakan pada otot. Lanjut. Perubahan fungsi jantung dan paru-paru saat aktivitas jasmani. Nah, di sini ketika seseorang melakukan aktivitas fisik, kebutuhan oksigen meningkat sehingga jantung berdetak cepat dan paru-paru itu berdetaknya cepat, bekerja lebih keras dan menyediakan oksigen tambahan. Kapasitas vital paru meningkat dan curah jantung juga meningkatkan untuk memastikan distribusi oksigen optimal ke otot-otot aktif. Sistem ini bekerja dengan efisien untuk mempertahankan performa selama olahraga. Jadi selama olahraga itu kita mempertahankan performa. Lanjut. Beradaptasi kardiopulmoner terhadap latihan. Latihan fisik yang teratur menyebabkan adaptasi pada sistem, seperti peningkatan volume, sekuncup, meningkatkan kapasitas paru-paru, serta efisiensi penggunaan oksigen oleh otot kita. Atletik yang berlari secara rutin memiliki denyut jantung istirahat yang lebih rendah karena jantungnya lebih efisien dalam memompa darah, serta memiliki kapasitas paru-paru yang lebih besar untuk menumpang oksigen yang bekerja. Yang terakhir itu kesimpulan. Dari kesimpulan kita bisa menarik sistem neuromuskuler berperan penting untuk mengontrol dan mengordinasikan gerakan yang sangat krusial dalam aktivitas olahraga. Sementara itu, jantung dan paru-paru memiliki terkaitan fungsional dalam memastikan pasokan oksigen yang cukup baik, istirahat maupun selama jasmani. Latihan fisik yang rutin dapat meningkatkan efisiensi kedua sistem ini yang berkontribusi pada peningkatan performa olahraga dan kesehatan secara keseluruhan. Sekian, terima kasih. Kalau ada salah saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.